Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa miftah as-sa'adati was-salamah fi ad-darain ad-dunya wal-akhirah. وجعل المتقين هم السعداء المفلحون يوم القيامة يوم تكون وجوههم ناظرة إلى ربها ناظرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق الله حبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أكد في محكم تنزيله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Shadaqallahul Azim. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai khutbah ini, di hari yang berbahagia ini, khatib ingin mewasiatkan, menyampaikan pesan yang sangat-sangat penting untuk kita semua, termasuk untuk diri khatib pribadi, yaitu marilah sama-sama senantiasa kita berupaya semaksimal mungkin. Sekali lagi, semaksimal mungkin untuk kita meningkatkan kadar dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Karena hanya dengan ketakwaan ini hadirin rahimakumullah, ukuran kemuliaan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan status sosial, bukan kekayaan, bukan pula jabatan ataupun yang lainnya. Yang pejabat ataupun rakyat, yang konglomerat ataupun yang melarat, semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanya satu, yaitu ketakwaan. Sekali lagi, ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua, khatib juga ingin mengajak kepada hadirin rahimakumullah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mari sama-sama kita senantiasa memupuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang terkadang mungkin yang teringat oleh kita yang real saja, yang kelihatan saja, uang saja, harta saja. Padahal masih banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri. Bayangkan andai kata oksigen yang ada di alam semesta ini Allah kurangi. Saya yakin kita akan kelabakan. Nitrogen yang ada di alam ini Allah kurangi. Saya yakin kita akan kelabakan. Termasuk juga hadirin rahimakumullah nikmat yang sama kita sedang rasakan saat ini. Yaitu sampai detik ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka merayakan hari Idul Fitri tahun 2022 atau 1443 Hijriah. Ini nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang sampai detik ini sudah tidak bisa menikmati nikmat ini hadirin rahimakumullah. Dan kita tidak tahu apakah tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sekolah atau madrasah ruhiyah, sekolah spiritual kita, sekolah jiwa kita, sekolah hati kita yang datang setiap tahun, yaitu bulan Ramadan. Dan hari ini hadirin rahimakumullah kita sama-sama merayakan kemenangan. Merayakan kemenangan setelah sebulan kita berupaya untuk menundukkan keinginan-keinginan jiwa kita. Atau yang biasa kita kenal dengan hawa nafsu kita. Keinginan untuk makan di siang hari ketika lapar. Keinginan untuk berhubungan badan bagi suami istri di siang hari. Keinginan untuk emosi, marah, ataupun yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, kita tahan selama bulan Ramadan. Dan hari ini kita sama-sama bertakbir. Bahkan seluruh penduduk, seluruh muslim di dunia ini bertakbir merayakan kemenangan. Dengan datangnya hari Idul Fitri. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kemenangan yang kita dapatkan hari ini, atau kesuksesan dalam kita menjalani sekolah madrasah ruhiyah di bulan Ramadan 1443 Hijriah, bukanlah kemenangan atau kesuksesan yang sesaat, yang bersifat sementara. Begitu kita sudah selesai sekolah, kita dapat ijazah, maka pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan kita lupa. Tidak ada dampak sama sekali. Hanya untuk mengejar ijazah saja. Nah, bagaimana hadirin rahimakumullah kemenangan yang sesungguhnya, kemenangan yang hakiki itu Allah isyaratkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah berikan kemudahan kepada kita, kepada orang yang sakit,
Kepada orang yang melakukan perjalanan sudah mencapai masafah diizinkan untuk berbuka. Tapi dia harus mengganti di waktu lain. Ingat, mengganti di waktu lain. Dan tidak boleh diganti kecuali bagi orang yang betul-betul sudah tidak ada harapan lagi untuk menggantinya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Bagi orang yang betul-betul tidak mampu, maka bisa menggantinya dengan fidyah. Nah, ini konsep Islam. Allah memberikan gampang, kegampangan, kemudahan bagi kita. Islam itu gampang. Tapi yang nggak boleh ada ngegampangin. Kita sakit, kita boleh tayamum. Tapi ketika tidak ada alasan, kita nggak boleh ngegampangin. Main tayamum aja tidak boleh, hadirin rahimakumullah. Tetap harus wudu. Tujuannya apa? Kita diberikan kemudahan ini. Kita meninggalkan salah satu hari atau 5 hari, 10 hari di bulan Ramadan, kemudian kita ganti di bulan yang lain. Allah tekankan di firman berikutnya, walitukmilul iddata. Tujuannya agar kalian semua menyempurnakan bilangan. Tujuannya agar kalian semua tidak absen di bulan Ramadan ini. Di sekolah atau madrasah ruhiyah. Tujuannya agar kalian semua, kita semua digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan dengan ibadah puasa. Kemudian walitukabbiru, tujuan kedua adalah agar kita mengagungkan atau membesarkan Allah ala ma hadakum. Di sini ada huruf ma, kalau yang tahu bahasa Arab, ma ini bisa berfungsi sebagai ma masdariyah. Jadi mengganti kata kerja menjadi kata benda. Jadi bisa dimaknai dengan walitukabbirullaha ala hidayatihi lakum. Tujuannya agar kalian semua mengakui kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, kepada kita semua, hadirin rahimakumullah. Karena konteksnya ibadah puasa ayat ini, maka hidayah yang Allah berikan kepada kita, bimbingan yang Allah berikan kepada kita melalui ibadah puasa. Setelah selesai ibadah puasa, kita menyadari maha besar Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ternyata ibadah puasa ini mengajarkan saya seperti ini. Ternyata inilah hikmah dari ibadah puasa. Yang Allah gembleng kepada kita. Yang Allah wajibkan kepada kita. Wala'allakum tashkurun. Dan agar kalian semua bersyukur atas rahmat Allah. Itu rahmat Allah. Tidak diberikan kepada semua orang, hadirin rahimakumullah. Hanya kepada orang-orang Allah kehendaki. Yaitu orang-orang yang beriman. Hidayah Allah ini hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk melalui ibadah puasa ini, hadirin. Pertanyaannya sekarang, bimbingan-bimbingan seperti apa yang Allah berikan melalui ibadah puasa? Banyak sekali, hadirin. Satu di antaranya, kita sama-sama merasakan di bulan puasa, kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya, mohon maaf, tidak pernah hadir di masjid. Begitu sholat tarawih hadir. Tapi apakah itu salah? Tidak, hadirin. Harus kita dukung. Mudah-mudahan dengan hadirnya dia di sholat tarawih, ke depan dia mau hadir di sholat yang wajib. Ya. Jadi jangan diledekin. Kita dukung. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, ketika datang bulan Ramadan, karena ini bulan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, yaitu bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan dia mau membaca Al-Quran. Yang sudah sering membaca Al-Quran ditingkatkan lagi. Yang nggak pernah witir, di bulan Ramadan witir semua, asal dia hadir di masjid, mau sholat tarawih dan sholat witir. Mudah-mudahan di hari yang lain
Kita ini setiap saat, setiap hari disunahkan bagi kita. Mudah-mudahan dia kembangkan, dia tingkatkan lagi di hari yang lain hadirin. Ini gemblengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan setelah selesai, setelah lulus dari bulan Ramadan ini, ibadah kita meningkat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, kita juga digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk komitmen, untuk setiap saat ingat kepada Allah. Atau dalam bahasanya adalah muraqabatullah. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketika kita tidak ada yang melihat, kita tetap berpuasa. Walaupun kondisi panas, walaupun kondisi haus, tetap kita berpuasa hadirin rahimakumullah sampai waktu maghrib datang. Ya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Kalau kita minum berarti kita batal. Kita melanggar peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanggar kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan puasa sampai datang waktu maghrib. Nah, ini dilatih kepada kita. Harapannya apa? Harapannya dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa mengingat bahwa ada zat yang maha mengetahui, hadirin rahimakumullah. Sehingga di mana aja kita ingat, termasuk ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk jabatan, kita ingat tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, kepentingan orang banyak, yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk, mohon maaf, ketika kita berdagang, tidak mau menipu, tidak mau berbohong. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah senantiasa melihat kita. Mudah-mudahan perasaan ini juga saudara-saudara sekalian, Allah pupuk dalam hati kita. Ya. Melalui ibadah Ramadan ini, kemudian setelahnya Allah kembangkan lagi, Allah tingkatkan lagi. Sehingga kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Ya, sekali lagi, dimanapun kita berada. Kemudian yang ketiga, hadirin rahimakumullah, Allah juga gembleng kita. Allah juga latih kita. Seluruh anggota badan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hati kita, kita jaga. Ketika kita berpuasa, ya, kita harus menahan emosi kita. Ya. Ada yang ngusilin kita, ada yang ngisingin kita. Kita tahan. Harapannya apa? Selesai Ramadan, kemampuan kita untuk menahan emosi kita meningkat. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum, fala yarfus." Kalau seseorang lagi berpuasa, maka jangan ngomong jorok. Ya. Ditahan mulutnya. Dijaga mulutnya. Wala yasub, jangan bentak-bentak. Ngomong kasar. Emosinya ditahan. Walaupun ada hal yang tidak disukai. Fa'insabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Itu kata Rasulullah. Kalau ada yang isengin dia, mencaci dia, atau ngajakin berantem, maka katakan, mohon maaf, saya sedang berpuasa. Harapannya apa, hadirin rahimahullah? Setelah berpuasa, kita lebih mampu untuk mengendalikan emosi kita. Dan yang terakhir, hadirin, walaupun sebenarnya masih banyak hikmah yang Allah ajarkan kepada kita, Allah gemblengkan kepada kita melalui ibadah puasa. Tapi hari saya hanya menyebutkan beberapa saja. Yang terakhir, ibadah puasa juga mengajarkan kepada kita. Allah bimbing kepada kita rasa kepedulian kita kepada sesama. Dengan menahan lapar sekian jam. Mudah-mudahan kita sadar, oh ternyata begini rasanya orang yang susah makan. Sehingga muncul kepedulian kita untuk berbagi kepada orang lain. Dan itu diwujudkan, ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah berikutnya, yaitu ibadah zakat fitrah. Kita berbagi kepada sesama. Ini hadirin rahimakumullah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Allah masih berikan kesempatan kepada kita semua untuk memasuki madrasah ruhiyah ini. Sekolah spiritual kita, sekolah hati kita, sekolah jiwa kita. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi siswa-siswa yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ke depan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin al-faizin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله خالق الكون وسائر المخلوقات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق في الأرض والسماوات. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله ما استطعتم لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله جل وعلا قد صرح في محكم كتابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yutikum. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.